mengenai keadaan ketenaga kerjaan di Indonesia ya Pak ya. Ada begitu banyak harapan untuk buruh, untuk pengusaha dan klaster-klaster tenaga kerjaan lainnya. Di pemerintahan Prabowo Subianto ini bagaimana Anda melihat kondisi tenaga kerja di Indonesia saat ini, apa yang menjadi PR utamanya? Ya yang jelas kita ada semacam harapan lah ya. Ini kan pemberitaan harapan Prabowo ini ya, karena ada narasi besar terkait kemiskinan dan angka pengangguran cukup lumayan tinggi. Dan ini menjadi PR kita bersama karena kita tidak mau di 2045 itu menjadi goal kita di sana, tapi kemiskinan masih di mana-mana. Apalagi kita lihat pidato Pak Prabowo, negara yang merdeka itu harus lepas dari kemiskinan. Negara yang merdeka itu harus lepas dari rasa ketakutan dan sebagainya. Ditambah diperkuat lagi oleh pidato sebelum-sebelumnya, yaitu sebelum saya dipanggil Tuhan atau dipanggil Yang Maha Kuasa, saya mau lihat rakyat saya ini hidup sejahtera. Artinya dia sudah mewakafkan jiwa dan raganya untuk bangsa ini. Dia bersumpah bukan dengan konstitusi aja, tapi dia bersumpah dengan alam, nenek moyang ada di Republik ini. Dan itu saya rasa beliau punya dalam komitmen itu, dan ini dia implementasikan ketika dia melihat kasus Ritek yang dipilotkan ya. Dia sangat concern sekali, dan itu momennya pas kita ada di Magelang lagi. Ya. Ketika kita lagi ada briefing besar, lantas kemudian dia melihat kasus Ritek, perasaannya langsung gundah ya. Kecewa, sedikit marah, kok begini ya, gitu. Bapak. Tapi saya, marah, Pak Prabowo marah sekali, marah tapi sembari hatinya yang dibayangkan pertama itu bukan soal Riteknya, tapi buruhnya 20.000 orang ya Pak ya? 20.000 orang, kita lihat kan di sana itu ada 50.000 sekian ya, tapi pasti dampaknya ada puluhan ribu juga, entah 20.000 atau berapa ya. Tapi kan kita tidak bermain angka-angka, tapi bermain pada wilayah yang menurut Pak Prabowo ini orang akan dimiskinkan. Karena dampaknya itu kan. Jadi itu dibahas Pak di retreat Magelang kemarin, Pak Prabowo langsung membahas mengenai Sritex dan concernnya Pak. Marah, pokoknya beliau tuh marah. Marah sekali. Saya tidak mau melihat rakyat saya itu miskin. Karena jiwanya dia udah diserahkan buat bangsa ini, jiwanya udah serahkan. Kemudian ada kayak begini kan dia merasa terpukul. Makanya saya lihat ya, semoga lah ya, ini Sritex ini kenakan dia wajah tekstil kita. Ya, betul Pak. Itu wajah tekstil Indonesia. Ya, kita coba melihat ke lapangan. Yang kewajiban saya adalah ketika selesai dari retreat Magelang, kemudian saya ditugaskan untuk melihat situasi di lapangan. Yang jelas memastikan bahwa jangan sampai ada PHK di Sritex. Dan kami juga ingin memastikan bahwa negara hadir di dalam situasi yang tidak menentu hari ini, khususnya di Sritex. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ya Sritex ini harus benar-benar diselamatkan apapun, dan negara harus hadir gitu. Kita berharap kemarin juga ada komunikasi dengan manajemen khususnya Pak Iwan. Saya sampaikan Pak Iwan, ini panggilan negara. Saya minta pesan Pak Presiden terkait buruh jangan di PHK. Kemudian saya diskusi, beliau mengiyakan apa yang diinginkan oleh Presiden, kemudian ya dia pastikan tidak akan PHK, tapi juga tolong kami, katanya. Baik. Apa Pak? Ya tolong kami, karena kami juga tidak mungkin tidak mem-PHK, tapi kami dalam kesulitan yang membahayakan buat kami. Baik. Lalu bagaimana kira-kira nasib pabrik lainnya Pak selain Sritex? Karena kita ketahui mungkin dari data CNBC Indonesia Research tidak hanya ada Sritex, tapi ada beberapa pabrik tekstil lainnya yang juga terdampak PHK ini Pak. Apakah concernnya hanya terbatas pada Sritex, ataukah dalam hal ini concernnya adalah mengenai tenaga kerjaan atau buruh secara keseluruhan? Ya jelas gini, kita tidak melihat secara parsial ya, kita harus melihat secara keseluruhan. Karena ini problem ini kan bukan problem Sritex aja. Ternyata ada masalah yang lebih besar terkait ini ya, dari kawan-kawan pengusaha menyampaikan, itu monster yang membuat kami semakin terjerembab hari ini adalah Permendak nomor 8 tuh. Apa 2024. Pak? Bisa dijelaskan butirnya? Itu bunyinya, pokoknya itu yang disampaikan oleh kawan-kawan
pengusaha ya. Permendak itu nomor 8 itu yang 2024. Tapi ya ini sekali lagi saya sampaikan, ini bukan persoalan Sritek aja. Ini semua harus kita selesaikan karena ini terkait nasib buruh, pekerja dan sebagainya, nasib keluarganya yang bergantung terhadap para pengusaha-pengusaha yang khususnya di Sritek dan juga ada yang lain-lain. Karena beberapa minggu yang lalu juga ada kalau nggak salah pabrik tekstil di Bandung atau di mana itu bangkrut karena tidak bisa beroperasi lagi. Nah hari ini Sritek dipilotkan, kemudian kita lihat ternyata bukan soal dipilotkan aja, ternyata ada oknum yang sengaja ingin bermain di wilayah yang menurut saya sedang menantang bangsa ini, sedang menantang Pak Prabowo, sedang menantang juga buruh. Karena ya kemarin disampaikan ya ada oknum bea cukai, kemudian ada oknum ya saya nggak tahu lah, oknum aparat penegak hukum lah ya. Dalam hal ini bermain, tapi motivasinya yang kita lihat ya sudah mau meres atau apa kita lihatnya nanti. Yang jelas mereka berhadapan dengan Pak Prabowo yang punya tugas sejarah dalam melawan orang-orang yang ingin memiskinkan bangsa ini. Fokus dari Kemnaker dan tugas yang diberikan secara spesifik untuk Kemnaker dari Pak Prabowo Subianto selama kepemimpinannya apa saja, Pak? Ya selain coba membuka lapangan pekerjaan, juga menghambat PHK massal. Nah itu kan tugas kita. Nah ini sedang kita coba bikin rencana ke depannya seperti apa ya penanganannya agar proses PHK ini tidak menjadi ancaman buat kawan-kawan buruh. Karena ini kan akan mempengaruhi ekonomi kita. Jadi ya berdoa aja, ini pemerintahan Pak Prabowo ini pemerintahan yang bisa diharapkan lah ya. Dia adalah pemimpin yang punya totalitas buat rakyat dan bangsanya.